Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Sebelum kita mulai, proyek ini merupakan tugas dari mata kuliah yang dibimbing oleh Ibu dosen Anita Sindaros Mariana Sinaga STMT. Terima kasih atas kesempatan dan bimbingannya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proyek saya yang berjudul Klasifikasi jenis sayuran menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN berbasis TensorFlow. Baik, proyek ini merupakan bagian dari tugas pembelajaran Machine Learning khususnya pada bidang computer vision, yaitu bagaimana komputer dapat mengenali gambar seperti manusia. Saat ini, teknologi pengenalan gambar telah digunakan di berbagai aplikasi, seperti deteksi wajah, diagnosis medis berbasis citra, hingga sistem keamanan. CNN adalah salah satu metode deep learning yang paling populer dan efektif untuk memproses gambar. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah membangun model CNN sederhana untuk mengolah dataset gambar, kedua melatih model agar mampu mengenali pola visual, ketiga mengelompokkan gambar ke dalam beberapa kelas, dan yang terakhir mengevaluasi tingkat akurasi model. Berikutnya ada arsitektur model CNN. Model CNN yang saya bangun terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada layer convolution, gunanya untuk mengekstraksi fitur gambar seperti bentuk, garis, dan pola. Yang kedua ada activation ReLU, gunanya membuat model mampu mempelajari pola nonlinear. Yang ketiga di sini ada pooling layer, di mana gunanya ini untuk mengecilkan ukuran fitur agar perhitungan lebih efisien. Keempat ada flatten layer, di mana gunanya ini untuk mengubah data menjadi bentuk vektor. Yang kelima ada density layer, untuk melakukan proses klasifikasi akhir. Dan yang terakhir ada softmax, untuk menghasilkan output probabilitas dari setiap kelas. Jadi, intinya CNN belajar mengenali pola visual dari gambar dan kemudian menentukan kategori yang paling tepat. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya untuk menjelaskan codingannya. Baik, di sini ada codingan pertama yaitu from google.colab import drive. Jadi, baris pertama itu mengimport library drive dari Google Colab. Lanjut, baris kedua digunakan untuk menghubungkan atau mounting Google Drive kita ke lingkungan Google Colab. Jadi, tujuannya supaya file-file yang ada di Google Drive seperti data sayuran bisa diakses oleh program kita. Selanjutnya, saya menggunakan perintah os.listdir untuk melihat isi folder di dalam Google Drive. Ini bertujuan untuk memastikan dataset saya sudah berada di tempat yang benar dan siap diproses sebelum masuk ke tahap pelatihan model. Nah, baris ini digunakan untuk menentukan letak dataset saya di Google Drive. Jadi, saya simpan alamat folder dataset ke dalam variabel data_dir supaya nanti mudah dipanggil saat proses training model CNN. Nah, di sini juga digunakan untuk menampilkan isi folder dataset yang sudah kita tentukan tadi. Tujuannya supaya kita dapat memastikan dataset benar-benar terbaca oleh Colab dan struktur foldernya sudah sesuai. Selanjutnya, kita akan mulai memuat dataset sayuran ke dalam TensorFlow. Pertama, kita import TensorFlow dan menggunakan fungsi image dataset from directory untuk membaca folder dataset. Kode berikut akan secara otomatis mendeteksi folder sebagai kelas, lalu mengubah gambar menjadi ukuran seragam, yaitu 150 x 150 pixel dengan batch size 32 gambar per proses. Baik, di sini ada pembagian data dan normalisasi.
kita bagi dataset menjadi data training dan data validasi, agar model bisa belajar sekaligus diuji performnya. Dan tentunya kita lakukan normalisasi agar gambar model AI lebih mudah mempelajari pola pada gambar. Berikutnya bagian build model CNN. Setelah dataset siap, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu membangun model CNN. Di bagian ini, kita akan menyusun beberapa layer atau lapisan yang bertugas mengekstrak ciri gambar, mulai dari tekstur, bentuk, sampai pola-pola khas yang ada pada sayuran. Tahap awal, kita import modul dari Keras untuk membuat arsitektur CNN-nya. Nah, di sini kita menggunakan 3 lapisan konvolusi dengan filter bertahap, mulai dari 32, 64, hingga 128. Tujuannya supaya model bisa menangkap detail gambar semakin baik di setiap lapisan. Setiap lapisan konvolusi diikuti dengan max pooling. Fungsinya untuk mengecilkan ukuran gambar sambil mempertahankan fitur penting. Setelah itu, kita flatten, artinya mengubah hasil ekstraksi fitur menjadi vektor 1 dimensi. Lalu kita tambahkan density layer untuk proses pengenalan kelas sayuran. Output layernya menggunakan softmax. Jadi model bisa memilih mana kelas yang paling sesuai untuk gambar yang diberikan. Setelah arsitektur model selesai, kita compile modelnya. Di sini saya menggunakan optimizer Adam karena cepat dan stabil. Kemudian loss function, sparse categorical cross entropy. Karena kategori output kita berupa label angka. Untuk evaluasinya, kita pakai akurasi. Ya, selanjutnya saya menampilkan grafik akurasi dan loss selama proses training. Pertama, saya mengambil nilai akurasi dan loss dari hasil training yang tersimpan di variabel history. Di bagian kiri grafik, kita bisa lihat perkembangan training akurasi dan validation akurasi setiap epoch. Di bagian kanan ada grafik training loss dan validation loss yang menunjukkan seberapa besar kesalahan model semakin lama dilatih. Dari grafik ini terlihat bahwa akurasi meningkat secara bertahap dan loss menurun. Ini artinya model belajar dengan baik dan tidak menunjukkan tanda overfitting yang berarti. Kode selanjutnya digunakan untuk mengambil beberapa gambar dari setiap kelas sayuran di folder test, memprosesnya, memprediksi dengan menggunakan model, dan menampilkan hasil asli dan prediksinya dalam bentuk visual. Jadi kita bisa lihat apakah model mengenalin sayuran dengan benar. Kode berikut ini digunakan untuk mengevaluasi performa model. Kita menghitung confusion matrix untuk melihat kesalahan prediksi antar kelas, dan classification report untuk melihat nilai precision, recall, dan F1 score. Intinya, bagian ini memastikan model kita tidak hanya akurat secara keseluruhan, tapi juga bagus untuk setiap jenis sayur. Oke, di bagian kode ini saya membuat model yang sudah dilatih, memilih salah satu gambar dari dataset tes, memproses gambarnya, lalu memprediksi jenis sayurannya. Hasil prediksi dan probabilitas ditampilkan, dan gambarnya ikut ditampilkan sebagai validasi visual. Kelas prediksi ini pumpkin, terus nilai probabilitasnya 99,82%, menampilkan bahwasanya ini benar sayur. Nah, pada bagian ini saya mencoba untuk melakukan prediksi gambar baru menggunakan model yang sudah saya latih sebelumnya. Untuk data yang saya tampilkan ini itu sangat berbeda dari data sebelumnya. Data yang ini saya benar-benar ambil baru yang tidak ada sama sekali di data sebelum yang saya punya. Kemudian saya jalankan proses prediksi. Lalu model akan memberikan probabilitas untuk setiap kelas sayuran dan memilih yang paling tinggi. Terakhir,
Hasil prediksi ditampilkan, lengkap dengan nilai probabilitasnya, dan gambarnya juga ikut ditampilkan biar jelas. Jadi, di sini kita benar-benar menguji kecerdasan model kita dalam mengenali sayuran dari gambar real. Jadi, dari keseluruhan proses yang sudah saya lakukan, mulai dari persiapan dataset, pembuatan dan pelatihan model CNN, hingga pengujian dan prediksi gambar baru, hasilnya menunjukkan bahwa model kita itu mampu mengenali jenis sayuran dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Model berhasil mempelajari pola dari setiap gambar sayuran dan mampu memberikan prediksi yang cukup akurat ketika diuji dengan gambar baru. Ini membuktikan bahwa teknologi deep learning, terutama CNN, sangat efektif dalam mengenali objek berbasis citra, termasuk sayuran. Hai semuanya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran proyek ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang sedang belajar machine learning, deep learning, ataupun computer vision. Sampai jumpa, bye-bye!